Saya aja sebenarnya. Ya, silakan. Baiklah, kita menjawab pertanyaan ketiga dari kelompok 6. Banyak anak muda yang mempunyai ide yang luar biasa dan bisa dijadikan peluang untuk memulai berwirausaha. Tapi kerap kali permasalahan modal menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka menyerah sebelum mencoba. Bagaimana cara kita sebagai pihak eksternal untuk dapat menanam grow mindset kepada mereka dan apa langkah utama yang harus mereka lakukan? Yang pertama itu yaitu beranikan diri mengambil resiko. Jadi dalam suatu apabila ingin mulai berwirausaha, beranilah mengambil resiko karena bukan hanya permasalahan modal tapi juga masalah yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua yaitu ketahui kekuranganmu serta terima dengan lapang dada. Jadi kita harus mengintrospeksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum memulai berwirausaha karena dari diri kita sendirilah suatu kesuksesan itu bangkit. Yang ketiga yaitu hargai proses daripada hasil. Karena ada seorang yang berkata proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Akan tetapi mindset gitu menurut saya kurang tepat karena banyak usaha yang dilakukan akan tetapi hasilnya di luar ekspektasi yang kita dapatkan. Jadi jangan mempunyai mindset yang kayak proses itu tidak akan mengkhianati hasil atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Yang keempat yaitu terbuka terhadap masukan orang lain. Jadi masukan-masukan yang kita terima atau saran-saran yang kita terima dari orang lain itu membuat diri kita sendiri itu berkembang. Jadi bukan hanya point of view dari kita yang kita dapatkan, tapi juga point of view dari orang lain. Selanjutnya yaitu belajar juga dari orang lain. Karena dalam hidup ini harus ada yang memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa berkembang atau seperti orang lain tersebut menjadi inovasi kita untuk mengejar orang tersebut. Selanjutnya tidak pernah berhenti belajar seperti yang dikatakan saudara Latif tadi, karena belajar itu penting untuk dalam pengembangan diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu perhatikan cara berkata dan berpikir. Jadi dalam suatu apabila kita berkata itu harus berpikir dulu sebelum berkata tersebut. Apakah dari kelompok 6 sudah setuju dengan pendapat saya? Apabila ada tambahan? Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Coba kamu jelaskan lagi siapa nih kelompok 6? Oh. Revan Dede, kok namanya beda ya? Salah. Tunggu bentar. Kelompok 6 siapa nih? Coba kamu jelaskan apa yang dia jelaskan tadi kalau yang sudah jelas. Kelompok 6. Banyak banget catatan. Siapa yang barusan jawab? Kelompok 6 siapa nih? Coba kamu jelaskan lagi apa yang dia jelaskan tadi apa? Sehingga sudah sangat jelas. Kelompok 6. Mana kelompok 6?
Kok menghilang dia? Siapa yang barusan ngomong dari kelompok 6? Kok nggak ada namanya nih? Siapa yang tanya itu? Si Abdul Latif? Novel, siapa tadi? Siapa yang tanya dari kelompok 6? Tadi yang menjawab tadi Ipen. Ipen Sartika. Iya, Bu. Kamu katakan udah cukup jelas. Apa yang dia jelaskan? Saya aja nggak jelas apa yang dibilang si Novel. Malah sekarang sisiran lagi si Novel ini. Nah, apa yang dijelaskan si Novel tadi apa? Coba kamu jelaskan lagi. Apa yang dijelaskan apa tadi? Ipen? Ipen, I want you to explain what the novel said. What the novel explained about your question. Please, you explain again. Once more. Mem, mohon maaf Mem, sebelumnya Mem, itu pertanyaan dari saya Mem Anissa Septiani untuk kelompok 3. Nah, tapi tadi sinyal saya gangguan Mem, jadi saya baru join ulang. Jadi boleh tolong jelasin lagi dak buat kelompok 3. Panjang banget dia penjelasannya, habis waktu 10 menit untuk menjelaskan. Kalau gitu, kalau mau jawab pertanyaan lagi di Word, tolong dikirim ke grup aja nanti buat kelompok 3. Makasih. Masalahnya bukan pertanyaan. Bukan, one three, pengen. Marilah kita Dari. Aduh. Anissa, ini masalahnya bukan mereka menjawab atau tidak. Saya cuma mau kamu itu fokus mendengarkan mereka sudah menjawab. Capek-capek orangnya nggak ada. Untuk apa dia jawab? Kalau gitu tadi nggak usah dijawab, jawab dulu yang lain. Maaf Mem, tadi Zoom-nya error banget Mem, jadi langsung keluar sendiri. Oke, mungkin untuk kelompok-kelompok yang lain sebelum menjawab, tanya dulu ya ada orangnya apa enggak. Kalau error, nggak usah dijawab pertanyaan yang lain, sehingga tidak mengulang-ulang pertanyaan dan mubazir gitu ya. Sudah menjawab, tapi tidak ada orang yang nggak ada gunanya. Oke, dilanjut dulu kelompok 3. Dilanjut dulu. Tanya orangnya ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah dijawab. Baik, dari kelompok 4, apakah ada orangnya? Anissa, kamu itu kelompoknya siapa aja, Anissa? Selain si Anissa kelompok 6. Si Aldi juga kelompok kamu kan? Bukan Mem, kelompoknya Yolanda sama Ipen. Tadi tuh ada Ipen Mem, jadi nitip ke Ipen. Nah, Ipen tadi sudah menjawab, oke, terima kasih, sudah sangat jelas katanya. Terima kasih atas jawabannya, saya sudah memahami. Saya aja nggak paham apa yang dijawab si Novel, kok hebat kali dia bisa paham. Jadi saya bisa menjelaskan lagi apa yang dia pahami. Ternyata dia cuma asal menjawab, bisa paham-paham aja kan, walaupun dia nggak paham. Kan nggak fair itu ya, nggak jujur. Dia dengan semangatnya menyatakan, kemudian menghilang. Itu saya nggak suka kayak gitu tuh. Kalau memang nggak jelas, tanyakan lagi, Kak, yang dimaksud dengan ini apa? Artinya kalian menyimak, karena saya ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Novel. Saya aja nggak setuju kok, kamu langsung bisa oke, langsung terima, benar, terus saya tanya langsung menghilang. Nggak serius. Ya, dan satu kelompok itu memang ada 3 orang ya. Jadi siapa aja boleh menjawab, artinya waktu pertanyaan itu diajukan, itu tanggung jawab kelompoknya, bukan untuk satu orang yang mengajukan pertanyaan itu saja, bukan ya. Makanya saya katakan satu kelompok, satu pertanyaan, satu kelompok, bukan satu orang. Jadi kalau si Ipan menyatakan saya cukup jelas, artinya kelompok kalian memang jelas. Ya, untuk selanjutnya tidak ada lagi jawaban cukup jelas, kalian harus menanggapi. Kalau memang jelas, kalian harus mengulang, oh yang dimaksud orang itu tadi, mereka tadi begini, sehingga saya yakin kamu betul-betul bisa menerima dengan jelas. Ya, mungkin bahasa kalian sama, berbeda dengan bahasa saya, sehingga yang jelas di kamu, nggak jelas di saya, itu memang begitu, gitu ya. Oke, berikutnya
Selanjutnya kelompok 3, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari Kelompok yang kelompok 4, ya. apakah Tanya dulu ada aja, mungkin dia bilang hilang lagi sinyalnya. Iya, Apa, ada, Kak. Ada, Bu. resmi Oke, lanjut. bisa? How to do develop a business idea that you choose to be of interest to consumers. Yang pertama yaitu memilih lokasi yang tepat. Jadi apabila kita ingin menaikkan konsumer kita, yaitu memilih lokasi yang tepat di mana apakah daerah tersebut ramai penduduk atau malah sebaliknya. Terus yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial ini berperan penting dalam menaikkan konsumer yang kita dapatkan, karena sosial media ini ruang lingkupnya luas. Jadi siapapun bisa melihat apapun yang kita sampaikan di media sosial tersebut. Kemudian lakukan inovasi secara berkala. Dalam memulai usaha itu inovasi itu harus ada, karena inovasi adalah pengembangan dalam usaha kita, bagaimana cara kita mengembangkan usaha tersebut, karena apabila kita tetap dalam atau begitu-begitu saja tidak akan berkembang gitu. Kemudian yang keempat, kenali kompetitor bisnis. Jadi dalam suatu bisnis itu ada yang namanya kompetitor atau saingan. Bahasa ininya saingan. Jadi saingan kita, bagaimana cara kita melawan saingan kita tersebut, tapi dengan cara sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas. Dan yang kelima, menggunakan dana pinjaman untuk usaha. Ini akan tetapi ini tidak rekomendasi, karena dana pinjaman itu ada bunganya. Jadi ini tidak direkomendasikan. Akan tetapi apabila ingin mengembangkan usaha kita dari konsumen, itu bisa lakukan. Yang keenam, rencanakan keuangan dengan baik. Jadi yang terakhir ini ada aplikasi yang ada untuk merencanakan keuangan tersebut dengan baik, yaitu ada yang mendapatkan pengeluaran dan pemasukan. Jadi pemasukan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Begitu kelompok 4. Ya, kelompok 4, Rasmi, Prenti, dan Juriatan. Nah, ini kelompok 4. Kamu langsung tutup dengan itu ya, Noval. Silahkan kepada kelompok 4 untuk menanggapi jawaban saya. Kalau kamu begitu-begitu aja, dia mau ngapain kelompok 4? Cepat kamu bilang. Please. Baiklah, kepada kelompok 4. In English. Please, for the group 4, if you have a suggestion for this answer, you must give to. Ya, please, group 4. Group 4 di sini Rasmi, Prenti, Fitriani, Juriatan. Ayo kelompok 4. Tadi ada ya. Kelompok 4. Iya, Bu. Silakan ditanggapi.
Kalau menurut kelompok kami, untuk poin terakhir kayaknya kurang setuju karena bukan untuk merencanakan tapi mengelola keuangan. Karena usaha akan semakin baik kalau kita bisa mengelola keuangan, pengeluaran, modal, dan pendapatan. Kayaknya gitu aja. Oke, sebelum dilanjut, ini kan bahasa Inggris ya. Maksud pertanyaan kamu ini apa? How do you develop a business idea? Business idea that you choose to be of interest to consumers. Maksud pertanyaan kamu ini apa coba? Maksud pertanyaan kelompok kalian. Apa maksud pertanyaannya apa ini? Karena dari pengertian saya terhadap pertanyaan ini dengan jawaban si Noval itu ada perbedaan. Mungkin saya yang salah paham pertanyaannya. Sehingga jawaban si Noval benar. Atau persepsi saya terhadap pertanyaannya benar. Sehingga jawaban si Noval kurang benar. Coba menjelaskan. Apa sih ini? Maksud pertanyaan kalian ini apa? Dalam bahasa Indonesia apa ini? Kelompok 4. Mana yang kelompok Pak Si Resmi? Iya, Bu. Coba kamu jelaskan, apa sih inti pertanyaan kamu ini? Ini kan business idea. Masih ide bisnis ini. Belum ke pemasaran produk. Belum ke produk ya, ini masih ide apa? Coba kamu jelaskan bahasa Indonesia. Ya, kelompok 4. Yaitu menurut bagaimana cara kelompok 3 tersebut mengembangkan ide bisnisnya untuk memikat Mengikat apa? Apa? Kalau saya menerjemahkan pertanyaan kalian ini, bagaimana mengembangkan ide bisnis ya, ini belum produk, ide bisnis yang sudah kamu pilih dari sekian banyak ide maksudnya, yang akan yang sesuai to be of interest, yang sesuai dengan interesting konsumer, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang apa ya, sesuai yang diinginkan, perhatian sesuai dengan perhatian, apa yang diperhatikan konsumen. Interest itu kan ketertarikan. Bagaimana mengembangkan ide-ide bisnis supaya sesuai dengan perhatian konsumen. Jadi ini masih dalam bentuk ide. Bagaimana mungkin kamu ide terus langsung menetapkan lokasi, membuat keuangan, ini masih ide loh, Noval. Dan kelompok 3 jawabannya salah juga terima-terima aja, berarti kamu tidak mendengarkan jawaban si Noval. Atau kalian nggak memahami pertanyaannya. Masih ide bisnis, bagaimana supaya ide bisnis kita itu ketemu dengan keinginan konsumen atau sejalan dengan keinginan konsumen, interest konsumen. Yang pertama ya kita harus mencari tahu apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang diharapkan konsumen. Itu hal yang penting. Bagaimana caranya? Survei lapangan, cari tahu apa yang diinginkan konsumen, apa kebutuhan konsumen, apa yang hambatan dari produk-produk yang ada dengan yang tidak ada. Saya mulai memikirkan untuk setelah menemukan jawaban, melakukan survei, kemudian menemukan atau mendaftar, ada banyak kebutuhan konsumen, keinginan konsumen. Nah, dari sekian banyak itu bagaimana memilih? Kembali lagi, lakukan uji coba, mungkin tes lagi setelah kamu menentukan, kamu adakan mungkin survei lagi yang pasti untuk meyakinkan apa sebetulnya yang dibutuhkan konsumen. Jadi seperti riset pasar. Ya, kalau untuk mengembangkan ide itu masih riset pasar ya. Lakukan riset pasar, tes lagi. Oh, ternyata dari hasil riset pasar kamu diketahui bahwa
konsumen butuh produk yang sekarang belum ada di pasar, misalnya apa ya? Sekarang zaman COVID ini, misalnya jamu racik, kunyit, temulawak, apa satu lagi, kunyit putih misalnya, kunyit biasa, kunyit putih, temulawak itu ternyata imun tubuhnya sangat menghasilkan imun tubuh yang luar biasa. Nggak ada di pasar. Ya, ternyata dalam pandemi COVID ini orang menginginkan hal seperti itu. Ini contoh. Nah, baru kamu membuat produk setelah menemukan ide itu, baru mulai menciptakan inovasi-inovasi untuk produk tadi, mengadakan produk sesuai dengan kebutuhan. Bukan mencari pasar, karena ini ide bisnis. Nah, kalau kamu sudah dapat produknya, udah ide bisnisnya sudah terrealisasi dalam bentuk jamu kunyit misalnya, ya katakan seperti itu. Nah, kamu boleh berpikir bagaimana memasarkannya. Zaman sekarang pandemi ini juga tidak lokasi, kamu bisa online. Tapi berpikir bagaimana cara memasarkannya. Ya, tidak harus melakukan lokasi sekarang dalam kondisi seperti ini, karena produknya jamu. Cukup dengan online, WA, dan sebagainya. Itu sudah dalam proses marketing, proses selanjutnya. Tapi dalam proses idea, kamu harus melakukan riset pasar. Itu ya. Mungkin itu ya pertanyaan untuk grup 4. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan harus bisa dikembalikan dan harus bisa menjelaskan. Kalau nggak cocok, nggak sesuai, dibantah ya. Dan ternyata ini tadi untuk kelompok 6 itu yang pertanyaan nomor 3 tadi, untuk pertanyaan untuk kelompok 6, bukan untuk kelompok 14. Si Anissa, Ipen, dan Yolanda itu kelompok 14. Bagaimana mungkin kalian memahami pertanyaan kalau itu bukan pertanyaan kalian? Berarti kalian tidak betul-betul sama sekali tidak mendengarkan. Bahwa yang disampaikan si Noval itu adalah pertanyaan untuk kelompok 6. Bukan kelompok 14. Yang menjawab kelompok 14. Ya jelas salah. Kelompok 6 itu dari catatan saya itu ada si Aldi, si Dede, dan si Revan. Bukan Ipen, Anissa, dan Yolanda. Ya, kelompok 6. Ya, kelihatan ya, jadi kalian di sini cuma pasang aja. Maaf, Mem, itu untuk kelompoknya memang kelompok 6, tapi kalau urutan presentasinya baru yang terakhir, Mem. Jadi, berubah ya? Kalau untuk kelompok awal kemarin memang kelompok 6, Mem. Tapi urutan presentasinya yang ke-14. Jadi sekarang untuk pertanyaan ini kamu berarti ini masih kelompok 6. Ya. Izin masuk, Bu. Jadi gini, Bu. Itu kan di grup itu kan ada yang namanya daftar kelompok. Terus juga ada list maju berpresentasi. Mungkin teman-teman termasuk saya juga kemarin tuh agak bingung, Bu, untuk presentasi itu kami itu kelompok mana gitu. Mungkin sekarang bisa lebih perjelas lagi untuk dan untuk presentasi itu menggunakan kelompok yang di foto atau berdasarkan urutan presentasinya. Urusan presentasi. Jadi kalau begitu ini ada kesalahan, oke, kita perbaiki. Nah, untuk kelompok yang kelompok 1 presentasi sekaligus urutan kelompoknya, saya ulangi ya. Kita mengikuti yang sudah dikirim si Adi Bayu ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 Agustus. 1 Algoni, kelompoknya si Algonio, Nicholas dengan Fadil. Itu kelompok 1. Ada nggak Nicholas di sini? Ada Nicholas nggak? Ada. Kamu Nicholas apa? Nicholas. Oh iya ada ya. Itu kelompok 1 ya. Kelompok si 2, Cahaya, Doni, Aidul, Adha, dan Rama. Jadi kelompok yang kemarin di urutan itu nggak kita pakai lagi ya. Itu tidak kita pergunakan lagi. Yang kita pergunakan yang di-share si Bayu berkaitan dengan urutan kelompok pemateri. Itu berarti urutan kelompoknya, yaitu juga dia sebagai presenternya.
Jadi kelompok 2, presentasi kedua, Cahaya, Doni, Aidul Adha, dan Rama. Kemudian kelompok ketiga tadinya, dan presentasi ketiga, ada Latif, ada Fahri, ada Noval. Salah. Kelompok 3 tadinya ada Dery, Rika, dengan Jarmita. Tapi sekarang diganti karena mereka ada kegiatan kampus mengajar, diganti jadi kelompok Latif, Fahri, Noval. Jadi kelompok 3, Latif, Fahri, Noval. Kemudian kelompok 4 itu Resmi Yunisa, Prenti Fitriani, Zuriatan. Ya, semuanya diperbaiki ya. Kemudian kelompok 5, Agus, Ircan, dengan Rosa. Kelompok 6, Adi, Dede, dan Revan. Supaya kita tidak salah lagi. Tadi berarti ada kesalahan kelompok. Kemudian kelompok 7, Gea Maharani, Indira Septia, dengan Teofili. Kelompok 8, ini Dery, Rike, dan Jalmita tadi ya, berganti dengan kelompok 3. Maaf Bu, Ya, yang kelompok 8 dari Zalmita dengan Ibnu Bu. kelompok 8 di sini tulisannya Dery, Rike, Jalmita. Kemarin sudah diganti ya Bu, sudah konfirmasi pertama sekali sama Ibnu. Kata Ibu kan nggak boleh satu luar provinsi semua kan? Jadi kami ambil itu di Provinsi Bengkulu Bu. Jadi siapa ini berubah? Dery, berarti Dery Zalmita sama Ibnu. sama siapa? Ibnu Ibnu. Bu, ya. Si Rika di kelompok berapa? Rika masuk kelompok berapa? Rika jadi kelompok berapa? 13. Ke kelompok 13 sama Anissa sama Fahir. Bentar, saya perbaiki. Ibnu apa nama lengkapnya? Berarti salah catatan saya. Ibnu apa nih? Ibnu, ada nggak sih Ibnu di sini? Ibnu, No, kemana dia? Ibnu Rohmadi, mana Ibnu? Ibnu Rohmadi. Ada nggak? tadi ada. Mem. Nah, Mem, ada di chat dia mengatakan kalau misalnya audionya gangguan, Mem. Ada di chat, Mem. Ada. Oke, berarti 8 dari Ibnu dengan Jalmita ya. Kemudian kelompok 9, Seren, Adibayu dengan Deni. Iya, Bu. 10, Rudi, M. Jantal dengan Fahira. Kelompok 10, presentasi chapter 10, Rudi, Jantal, Fahira. Kelompok 11, presentasi bab 11, Okta, Halimah, Dian. Iya, Bu. 12, Rahima, Nur Aisyah dengan Dinda. 13, Anissa Novia, Rike, Fahira ya. Tadi Fahira, ini siapa? Fahria. Fahriah, Bu. Fahria ya. Yang 13 Fahria. Pedro Juan. Pedro itu jadi nggak kemarin? Nggak jadi ya? Saya lupa. Pedro Juan, kamu jadi ngambil ini ya? Ada Pedro? Ada, Bu. Jadi ngambil ya? Oke. Jadi, Bu. Yang terakhir, kelompok 14, Ipen, Anissa, dan Yolanda. Jadi kita pergunakan yang barusan saya sebutkan ya. Urutan kelompoknya, termasuk presentasinya. Jadi kelompok 1, presentasi 1. Kelompok 6, presentasi chapter 6. Kelompok 8, presentasi kelompok 8. Chapter 8. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Dijawab. Oke, next questions. Baiklah, 2 pertanyaan lagi akan dijawab oleh Muhammad Nugra Akbar Fahri. Yeah, okay, thank you. Saya silakan. Yeah. So the question in the number 5 and number 6 is from group 8 and group 7. Why creativity and innovation are integral part of entrepreneurship, and how are creativity, innovation, and entrepreneurship relate to each other? Saya rasa pertanyaan dari kelompok 8 dan kelompok 7 ini bisa dikatakan maknanya sama ya. Jadi saya akan menjawabnya dalam satu kali saja. Jadi jawaban dari pertanyaan kalian adalah Coba try in English. You can try answer in English, please.
Okay, ma'am. So the answer from your question is why creativity and innovation are integral part of entrepreneurship. And the question from Group 7 is how are creativity, innovation, and entrepreneurship related to each other? So what is the related from creativity, innovation, and entrepreneurship? So when you want to make a product, when you want to make a plan to your business, you must be creative. Like the best product is how you solve the problem where you live. Like when in your around your house, the problem is like they are doesn't have some like your house have a lot of trash, so you can make some of bucket of trash with innovation. Like misalnya kalau sorry kalau misalnya saya mix dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya di rumah kalian itu misalnya problemnya itu memiliki sampah, jadi kalian akan ketika kalian memiliki ide yang kreatif, maka kalian akan berpikir bagaimana sih cara misalnya problem dari sampah tersebut kalian bisa membuat suatu produk yang akan dibeli oleh pasar di sekitar kalian. Kayak misalnya kalian membuat tempat sampah, tapi kalau di tempat kalian kebanyakan orang kalau misalnya orang yang agak tua, kalau misalnya dia susah untuk menunduk ketika membuka tempat sampah. Jadi kalian bisa membuat suatu inovasi dari ide kreatif kalian itu. Bagaimana sih caranya membuang sampah tanpa harus menunduk untuk membuka tempat pintu dari tempat sampah tersebut. Nah, jadi relasi dari entrepreneurship, kreatif dan innovation itu adalah seperti yang saya katakan tadi, itu semuanya terjadi ketika kalian ingin kreatif dan innovation itu adalah ketika kalian ingin memecahkan sebuah masalah dan membuat suatu produk yang akan kalian jualkan ke konsumen. Nah, itu adalah relasi dari antara kreatif, inovasi, dan entrepreneurship. Lalu juga ada why creativity and innovation are integral part of entrepreneurship. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, dalam bisnis itu suatu produk yang bagus itu adalah suatu produk yang menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, kenapa kreatif dan inovasi itu termasuk ke dalam sebuah entrepreneurship, seperti yang saya katakan tadi. Ketika kalian melihat suatu masalah, maka kalian akan timbul ide kreatif. Dari ide kreatif tersebut, yang sudah kami paparkan tadi, dari ide kreatif, itu harus kalian membuat suatu inovasinya. Dari ide kreatif yang sudah muncul di dalam otak kalian. Nah, itulah kenapa kreatif dan inovasi itu termasuk ke dalam entrepreneurship. Mungkin itu jawaban dari saya dari kelompok 3. Untuk jawaban dari kelompok 8 dan kelompok 7, jika kalian misalnya memiliki tanggapan atau jawaban lain, atau misalnya ada membantu jawab dari kelompok 8 dan kelompok 7, silakan. Ya, boleh kelompok. Boleh saya merespon? Kelompok 7, berapa? Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 7, Bu. Kalau dari jawabannya Kak Nugraha, ya, udah kedengaran kan, Bu? Ya. Kalau dari jawabannya Kak Nugraha, saya nggak merasa punya hambatan atau sanggahan lagi, karena menurut saya sudah benar, tapi sepertinya emang yang harus ditambahkan daripada creativity, innovation, and entrepreneurship, sebelum ketiga itu harus ada yang namanya masalah dulu berarti, karena kan di sini kan kreativitas ini timbul pas ada masalah, nah berarti emang harus ada masalah dulu. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya ketika masalah ini datang adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang dibutuhkan dari kita sekarang adalah bagaimana sih mampu melatih kemampuan berpikir kritis di tengah tekanan, walaupun masalahnya tuh kan ada tipe masalah yang butuh diselesaikan secara cepat, ada juga masalah yang bisa
diprioritaskan nanti-nanti dibandingkan masalah yang lain. Nah, berarti harus ada kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian menyusun skala prioritas, baru akhirnya nanti masuk ke kreativitas, lalu lanjut ke innovation, dan juga ke entrepreneurship. Kalau dari keseluruhan jawabannya Kak Nugraha tadi sih, saya setuju, dan tambahan dari saya sih cuma itu aja, Bu, dari kelompok 7. Ini kayaknya lagi share screen kelihatan WA-nya, Bang. Oke. Sudah? Si Gia Maharani? Sudah, Bu. Oke. Sekarang pertanyaan saya untuk... Ya, sudah, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk kelompok 7 dan kelompok 3. Seandainya tidak ada masalah, berarti kalian tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, tidak ada kewirausahaan, dong. Kalau kreativitas dan inovasi bersumber dari masalah, gimana? Kalau nggak ada masalah berarti nggak ada kreativitas, mandek otaknya betul. Tapi kan emang, Bu, kalau bukan, Bu, kan itu tadi dia bilang tadi kan ada masalah yang gimana betul. ya kan yang harus kita hadapin itu kan emang masalah sehari-hari kan, tugas kalau nggak ada masalah, timbulnya tugas. Kalau nggak ada masalah. Ya, sebentar, Bu. Kan timbulnya tugas keseharian, kemudian juga hal-hal yang harus kita selesaikan. Pokoknya kan keseharian dari tugas kita itu kan adalah list atau daftar-daftar daripada masalah. Nah, kalau menurut dia, emang semua hal dalam hidup ini tuh masalah, kegiatan yang kita lakukan itu timbul atas dasar masalah. Tinggal lagi seberapa besar masalahnya itu, Bu. Apakah masalah dengan skala prioritas nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Dan menurut dia ya emang harus ada masalah dulu baru kita tuh bisa memecahkan. Kalau misalnya sesuatu udah bagus, terus ya tinggal diperbaiki, itu namanya bukan menciptakan bukan tentang kreativitas lagi. Kalau misalnya udah masuk di luar ranah masalah, berarti itu kan udah tentang menginovasikan atau mengoptimalkan, memaksimalkan, udah lain lagi bahasanya, Bu, kalau menurut dia. Sedangkan kalau misalnya ya mau menciptakan kreativitas, ya itu kan timbul berangkat daripada kata permasalahan. Kalau menurut dia sih kayak itu, Bu. Mungkin dari kelompok 8 ada juga tanggapannya. Ya kan, kelompok. Ini dulu, balik ke kelompok 3 dulu yang presentasi. Gimana menurut kamu? Jadi dari kelompok 7, dia setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa ada masalah sehingga menimbulkan kreativitas dan inovasi. Sekarang pertanyaan saya, kalau nggak ada masalah berarti nggak ada kreativitas, inovasi. Kelompok 7 menyatakan, ya, kalau nggak ada masalah berarti nggak ada kreativitas, inovasi. Bagaimana tanggapan kamu, kelompok 3? Kalau tanggapan dari kelompok jadi tanggapan dari kelompok kami terhadap pertanyaan dari Ibu, jika tidak ada masalah itu, jadi tidak ada yang namanya kreativitas dan inovasi. Nah, menurut kelompok kami, kalau misalnya kalau sebuah kreativitas mungkin itu tidak akan ada kalau misalnya tidak ada suatu masalah. Kalau untuk sebuah kreativitas, tapi kalau dalam sebuah inovasi itu tidak perlu ada suatu masalah. Kalau untuk sebuah inovasi, karena kayak misalnya kita ambil contoh sebuah makanan, kita misalnya mau berjualan tentang bakso tusuk, di situ tidak harus ada masalah di dalam bakso tusuknya. Kalau di dalam inovasinya. Nah, kalau misalnya inovasi, misalnya kita memiliki dagangan bakso tusuk, kalau dalam inovasi ketika tidak ada masalah itu tetap terjadi. Kalau inovasi dari bakso tusuk biasa mungkin bisa kita kembangkan menjadi bakso tusuk yang memiliki level pedas, atau misalnya bakso tusuk yang misalnya di mix dengan misalnya kita jualnya dengan sosis, atau misalnya dipanggang dengan yang lain-lainnya. Oke, Nugraha. Berarti kamu mementahkan jawaban kamu. Di sini kan udah jelas. Kamu jawab tadi bahwa kreativitas, inovasi, dan entrepreneur itu related. They're integrated part. Artinya ada kreativitas, ada inovasi, ada entrepreneurship. Sekarang di kreativitas nggak ada masalah. Tiba-tiba muncul inovasi. Padahal keterkaitan antara ketiganya itu memang ada menurut kamu. Nah, sekarang kamu bentahkan lagi bahwa tidak ada masalah juga bisa ada inovasi. Berarti nggak perlu kreativitas kalau begitu. Gimana?
Enggak Bu, maksudnya kayak gini Bu, kalau misalnya yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada relasi. Jadi dalam sebuah entrepreneurship itu, kenapa saya katakan kalau misalnya kreativitas dan inovasi itu berrelasi. Jadi ketika kita ada suatu masalah yang saya katakan tadi, muncul ke ide kreativitas, muncul lagi ide kreativitas, lalu muncul ide untuk sebuah produk. Nah, sebuah produk itu akan kita inovasikan lagi supaya lebih masuk lagi ke konsumen. Itu relasi antara kreativitas, inovasi sama entrepreneurship yang maksud saya, Bu. Jadi kalau batu tusuk tadi kan nggak ada masalah dia, nggak ada masalah, ada batu tusuk. Ya. Kamu ingin menginovasikan sesuatu produk yang berbeda gitu kan? Nggak ada masalah di sana. Tapi ada inovasi gimana? Ibu, boleh saya coba jawab juga? Ya, silakan. Inovasi itu kan enggak tentang menyelesaikan masalah yang mentah, yang emang barusan ada, tapi kan juga bagaimana memperbaiki sesuatu yang emang udah tercipta, yang sebenarnya bukan masalah, tapi mau kita perbaiki lagi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya bilang tentang bakso tusuk tadi, atau bakso bakar, mungkin abang, masalah awalnya itu ya orang mau cari duit tuh, mau cari uang, ya akhirnya tuh timbul, mereka akhirnya jual bakso bakar. Nah, itu pemecahan masalah yang pertama. Kemudian kan mereka kreativitasnya itu lahir sebagai bakso bakar itu. Nah, kemudian timbul lagi, bukan masalah sih, dari bakso bakar yang sudah tercipta duluan untuk memecahkan masalah yang pertama tadi, lahirlah yang nama inovasi. Bagaimana sih bisa mengembangkan usahanya, dan juga menaikkan level dari bakso bakar itu sendiri. Kemudian juga ada campur tangan entrepreneurship tentang kewirausahaan, bagaimana memasarkannya, dan mengenalkan produknya ke banyak orang lagi kan. Nah, benar, creativity, innovation, and entrepreneurship itu saling berhubungan satu sama lain kan, Bu. Dari pertanyaan ini tuh nggak ada yang salah kan, Bu. Nah, tapi bisa juga kalau creativity-nya ini dibuang. Jadi how are innovation and entrepreneurship related to each other? Kalau menurut kelompok 7, menurut saya sih kayak gitu, Bu. Ya, kelompok 3 kamu nambahkan lagi? Saya setuju sama kelompok 7 tadi, Bu. Kalau misalnya inovasi itu adalah kelanjutan dari kreativitas. Kalau saya bilang. Dari yang relasi antara kreativitas, inovasi sama entrepreneurship tersebut. Iya, bentar, Bu. Oke, ini saya bacakan di slide kamu yang ketiga ya. Creativity leading to innovation, artinya tanpa inovasi, tanpa kreativitas itu tidak akan ada inovasi. Katakan bakso bakar. Bakso bakar itu pentolnya begitu-begitu aja. Kalau dia nggak kreatif, saya mau merubah bakso bakar ini bentuknya hati sehingga tidak bunder-bunder gini aja. Saya mau menjadikannya berbentuk hati misalnya. Atau saya bentuk peta. Itu harus ada kreativitas dulu, baru muncul inovasi. Gitu ya. Dan apakah kreativitas itu muncul betul-betul hanya dari masalah? Belum tentu. Bisa jadi ada peluang. Kalian nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba saya tawari, ini si Egea, saya punya uang 10 juta nih untuk usaha kamu, mau nggak? Tapi kamu buat suatu produk yang sekarang belum ada di Bengkulu ya, kamu cari produk yang belum ada di Bengkulu, kamu buat usahanya. Terus kamu bilang, uangnya dikembalikan kapan, Bu? Nggak usah, cuma-cuma aja buat kamu. Apa kamu nolak? Kamu kan mungkin akan meriset pasar. Ibu ini lumayan nih 10 juta nih, nggak akan saya sia-siakan. Kamu riset pasar, cari, nggak ada masalah kan? Apa masalahnya? Masalah dapat uang dari saya. Si Gea. Kamu masalah dapat uang dari saya. Saya kasih ini 10 juta, Gea, kamu usaha 10 juta, tapi kamu cari yang belum ada produk dipasarkan di Bengkulu. Perkara dia nanti mau laku atau enggak itu urusan nanti. Yang penting saya mau kamu ada kreativitas, ada inovasi baru, kemudian usaha. Nih uang 10 juta cuma-cuma. Masalah buat kamu dapat uang 10 juta? Enggak kan? Masalah sih kalau misalnya nggak sesuai sama visi misi Ibu ngasih uangnya ke saya, jadi masalah. Ibu kan berarti memberikan ekspektasi kalau Ibu memberikan. Enggak, Bu, kalau Ibu memberikan saya uang 10 juta, berarti kan Ibu memberikan ekspektasi ke saya, bagaimana saya bisa mengelola uang tersebut. Nah, berarti masalahnya di saya adalah bagaimana saya bisa mewujudkan ekspektasi Ibu jadi reality. Jadi ada masalah dong berarti, Bu. Iya kan, Bu? Tidak. Tidak.
Tidak, karena itu bukan masalah. Kamu nyantai-nyantai hidup kamu, nggak perlu. Oh, enggak kan kalau Kamu hanya punya pilihan. Kamu hanya punya pilihan. Menganggap ini sebagai peluang dan saya terima, atau masalah saya tolak. enggak, Bu, karena kan ini yang diberikan uangnya saya. Ini kalau menurut saya ya, Bu. Ini kan berarti bebannya udah pindah ke saya, dari ibu ke saya. Nah, bebannya itu adalah ekspektasi yang ibu berikan ke saya. Oh, 10 juta ini harus jadi apa? Nah, ini kan beda-beda nih pemikiran orang. Kalau pemikiran saya sih kayak gitu. Dan kalau ibu ngasih ke orang lain, mungkin ibu bisa mikir, oh, ternyata si orang ini tuh ya terserah dia mau diapain uangnya. Tapi kalau saya nggak menganggapnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Itu kan berarti saya punya sesuatu yang harus diwujudkan dari uang 10 juta tadi. Itu artinya masalah, kalau bagi saya. Oke, berarti kalau misalnya kamu nggak saya tidak memberikan 10 juta, tidak ada masalah buat kamu, ya kan? Iya, enggak, karena saya kan nggak minta sama ibu. Iya. Kalau misalnya saya minta sama ibu, baru itu jadi masalah, Bu. Jadi kamu nggak ada masalah kan? Nah sekarang padahal kamu harus berwirausaha. Kamu udah saya kasih, kamu punya kewajiban untuk melakukan wirausaha. Iya. Sekarang ini di mata kuliah ini kamu punya kewajiban untuk melakukan. Nah kecuali kamu memang menganggap bahwa seperti memang beda ya. Kamu menganggap bahwa semua hidup kamu list daftar pertanyaan, daftar kerja itu adalah masalah-masalah. Iya, masalah yang harus diselesaikan, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kreativitas itu kembali kalau seperti itu akan kembali ke sudut pandang orang. Bahwa ada orang menganggap bahwa dalam hidupnya ini masalah masalah banyak dan harus dia selesaikan semua masalah itu. Tapi ada orang yang menyatakan bahwa hidup ini penuh dengan rahmat, tidak ada masalah, sehingga kita akan menjalannya dengan enjoy apapun, itu akan adalah peluang yang sangat baik dalam hidup kita. Jadi kreatif itu sebetulnya ada dua, ada berdasarkan masalah-masalah, begitu dia masalah berpikir bagaimana menyelesaikannya, bagaimana berinovasi, bagaimana berwirausaha. Contohnya misalnya dia nggak punya uang tadi ya, itu menjadi masalah. Ada juga orang menganggap bahwa hidup ini nyaman, santai, senang kita. Nah sekarang bagaimana membuat kita menjadi lebih hidup, lebih bahagia, lebih happy. Oh saya butuh pekerjaan, bukan masalah, karena saya sebetulnya udah punya uang juga untuk bekerja. Tapi saya ingin mengembangkan aktualisasi diri saya. Maka saya akan mencari peluang-peluang lain. Sekarang saya udah jadi dosen, udah cukup, gaji saya udah cukup. Saya udah punya kendaraan, udah punya rumah. Udah saya nggak perlu aja, nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi saya butuh tantangan. Bukan berarti saya kemudian mencari masalah-masalah, enggak. Saya mencari peluang yang lebih baik, yang bisa mengaktualisasikan diri saya. Saya mencoba misalnya, coba saya buka usaha, karena saya ngajar kewirausahaan, coba saya buka usaha. Kalau saya buka usaha ini kira-kira berhasil nggak ya? Nggak ada masalah dalam hidup saya. Tapi kemudian saya melihat peluang, kayaknya kos-kosan bagus nih, karena rumah saya di kota, saya coba buat kos-kosan, siapa tahu berhasil. Saya tidak punya masalah apa-apa, alhamdulillah, dari sisi keuangan, segala apapun nggak ada. Tapi saya melihat ini peluang bagus ini, kenapa nggak saya bangun? Maka saya mencoba berpikir bagaimana membuat sebuah kos-kosan, misalnya memfasilitasinya. Kemudian saya berinovasi, membuatnya menjadi begini-begini untuk bisa lebih nyaman dan sebagainya. Sehingga orang akan memilih kos-kosan saya dibandingkan dengan kos-kosan lain. Saya melihatnya itu sebagai peluang, nggak ada masalah saya. Kalau saya nggak punya kos-kosan, ya nggak apa-apa juga. Karena saya udah punya penghasilan lain. Sedikit menambahkan, Bu. Jadi kreatif bisa karena masalah, betul, bisa juga. Maksud saya gini, kreatif itu bukan timbul hanya karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kalau kita udah nyaman hidupnya, tapi kita ingin meningkatkan aktualisasi diri, ada masalah juga kalau kita tidak aktualisasi diri juga tidak apa-apa, cukup. Cuman kita ingin sesuatu yang lebih daripada santai, udahlah kita coba aja. Ada peluang, jadi bisa terjadi karena ada masalah, bisa terjadi juga karena ada peluang. Itu yang ingin saya tekankan ya. Sehingga memang kapanpun inovasi itu akan berkorelasi dengan kreativitas. Jadi ada dulu kreativitas, baru ada inovasi. Walaupun hanya sekedar memodifikasi produk. Inovasi juga namanya. Inovasi modifikasi. Nah, entrepreneur itu diusahakan dari kreativitas, inovasi. Ya, jadi inovasi itu betul-betul bisa baru sama sekali, betul-betul baru, belum ada sama sekali kepikir, kemudian ada. Bisa jadi memodifikasi yang sudah ada, ya tiru, amati, perbaiki, modifikasi itu ya, ATM ya. Itu bisa seperti itu, inovasi itu. Ya, bisa juga kolaborasi.
Oke, itu sementara dari saya. Silakan apa? Bu, saya menambahkan sedikit, Bu. Ya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kenapa saya mengatakan kalau misalnya kreativitas itu harus memiliki masalah? Karena kan kreativitas itu kan adalah suatu ide yang baru. Ide yang baru tidak pernah ada. Beda dari inovasi. Kalau inovasi kan mengembangkan sebuah ide yang sudah lama menjadi ide yang baru. Nah, kalau kreativitas kan memunculkan ide yang baru. Nah, kenapa saya mengatakan kalau misalnya kreativitas itu adalah sebuah ide yang muncul dari suatu permasalahan. Kalau itu pendapat pribadi saya sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Boleh ya. Seperti yang sudah kita bahas, benar bahwa kreativitas itu muncul dari ada permasalahan, tapi itu bukan satu-satunya. Jangan nanti kamu nggak ada masalah, kemudian nggak kreatif, nggak ada masalah, nyaman, hidup saya sudah sangat nyaman, semua sudah terpenuhi. Kemudian stop kreativitasnya. Jadi saya tidak mau menanamkan ke otak kalian itu bahwa jangan semua kreativitas itu bersumber dari masalah. Ada hal lain yang bisa menjadi sumber kreativitas. Adanya peluang. Kamu nggak ada masalah, kamu pergi sama kawan kamu jalan-jalan. Terus dia bilang, tolong dong saya antar ke Curup nih sekarang, saya mau ada keperluan. Kamu kan bawa mobil misalnya, atau bawa motor. Nggak apa-apa, naik motor juga nggak apa-apa, kan pulang pergi cuma 2 jam. Nanti saya kasih kamu 1 juta, misal. Nah, saya tidak menganggap itu, wah ini masalah, nanti kok di gunung hujan, kemudian nanti kalau misalnya bannya bocor, kalau misalnya nanti saya pulang sendirian, itu jadi masalah besar. Padahal saya ingin menekankan kamu itu peluang. Gitu. Jadi kamu mengambil 1 juta itu karena ada peluang. Kamu pergi aja ke Curup, pulang lagi udah dapat 1 juta. 2 jam pulang pergi 4 jam kamu udah dapat 1 juta. Ya. Inovasinya apa di sana, bahwa kamu nggak pernah ke Curup, belum pernah, misal. Tapi ada orang menawarkan ke Curup, ya udah ikut aja, berani aja. Ternyata kamu menemukan bahwa kamu sekarang jadi pernah ke Curup naik motor. Oh, jadi berani, dan pada tahap awal kamu dapatnya 1 juta. Kalau kamu menganggap itu masalah, kamu akan berat sekali berpikirnya. Jadi kreatif itu akan menjadi panjang prosesnya kalau semuanya sumbernya dari masalah. Gitu ya. Jadi kreativitas itu bisa betul dari masalah, tapi kamu juga harus berpikir bahwa kreativitas itu bisa juga muncul karena adanya peluang. Jadi bukan semata-mata hanya masalah yang memunculkan kreativitas, tapi peluang juga boleh. Gitu ya. Jadi kalian jangan mencari masalah aja lah, jangan. Mulai sekarang kamu bebaskan pikiran kamu itu supaya enjoy, kamu cari peluang-peluang bagus, yang masalah-masalah ada kamu anggap itu sebagai peluang. Kenapa? Karena kalau kamu menganggap semuanya menjadi masalah, kamu akan berat hidupnya. Tapi kalau kamu menganggap semuanya peluang, akan ringan hidupnya, kamu akan mensyukuri, diajak kawan makan-makan, alhamdulillah. Ibunya ngasih tugas ini, alhamdulillah. Coba kamu semua menganggapnya dari masalah. Ibu ini ngasih, alangkah nih masalahnya harus saya selesaikan nih. Wah, terbebani dengan pemikiran ini begitu loh. Harus selesai. Itu jadi masalah. Tapi kalau kamu menganggap ini peluang, wah, ini bagus buat kita, buat mengisi waktu luang, menambah wawasan, jadi enjoy gitu ya. Ya, jadi kreativitas itu memang bisa muncul dari masalah, tapi bukan itu satu-satunya. Tapi bisa juga dari peluang. Oke, itu ya. Sekedar tambahan dari saya mungkin. Jadi sekali lagi bahwa memang entrepreneur itu dimulai dari adanya kreativitas. Kreativitas itu memang betul-betul sebagusnya yang baru ya, sesuatu yang baru. Kemudian kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru tersebut. Kemudian bagaimana memecahkan atau menyelesaikan ide-ide baru, karena namanya ide baru itu masih ada masalah di sana. Tapi sekali lagi, jangan kalian menganggap semuanya kreativitas itu bersumber dari masalah. Tapi cobalah juga memunculkan kreativitas itu dari peluang-peluang. Kalau masalah, nanti hidupnya menjadi terbebani berat. Kalau peluang, hidupnya penuh rasa kesyukuran, karena peluangnya kok banyak banget nih, bagus banget. Karena kita akan menerimanya dengan rasa bahagia. Ya, kalau semua kita anggap sebagai peluang masuk surga, peluang dapat harta, peluang, ini kesempatan bagus, maka kita akan mensyukuri semua apapun. Ya, kalau kita menerima semua hidup kita dalam masalah, kita akan ada potensi ya, walaupun tidak selamanya, tidak selalu. Ada potensi kita merasa terbebani,
tertekan, menjadi ini menjadi sebuah beban, mengeluh gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Masih ada lagi? Udah Bu, kalau dari Gia juga setuju sama yang udah Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Oke, kelompok 8 saya pikir sudah juga ya, sudah diwakili kelompok 7 karena pertanyaannya hampir sama dan saya juga sudah menjawab untuk semuanya ya, untuk kelompok 8, kelompok 7 dan sebagainya. Sekali lagi bahwa yang namanya wirausaha itu jangan dianggap dari masalah. Ya walaupun memang betul banyak wirausaha itu munculnya karena ada permasalahan sehingga mereka memikirkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dan memunculkan inovasi-inovasi baru. Ya tidak kita pungkiri memang banyak produk-produk wirausaha itu munculnya karena ada permasalahan, mulai dari misalnya Aqua yang paling gampang ya. Aqua itu memang muncul dari permasalahan. Pada saat dia mau pergi jalan-jalan, mereka nggak punya. Kita mau minum di mana zaman dulu, tahun-tahun 80-an itu nggak ada itu. Ya adanya minum sirup-sirup botol itu kan nggak sehat. Sedangkan mau minta air putih, itu masa kita kemana-mana dulu bawa jerigen ya. Zaman dulu itu kemana-mana minum bawa jerigen, bawa ceret gitu ya. Sekarang aja baru ada tumbler, dulu nggak ada tumbler. Jadi kalau kita pergi-pergi bawa botol-botol diisi air nanti untuk minum. Nah, kalau habis di jalan terus minta sama orang, itu zaman dulu. Maka ada permasalahan bahwa kita kehausan di jalan, nggak ada tempat minta misalnya, sementara yang dijual bukan air putih, maka muncullah kreativitas untuk